Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Jadi pada kali ini kita akan membahas PDA. PDA apa? Push Down Automata. Di mana ini adalah mesin otomata dari bahasa bebas konteks. Nah, PDA ini sistemnya itu adalah last in first out, di mana dia menggunakan stack yang bisa pengambilan elemen atau pop ataupun memasukkan elemen yang dinamakan push. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk definisi-definisi dari sini kita bisa lihat ada di sini, di mana key adalah himpunan state, berarti himpunan state-nya itu ada key 1 dan key 2. Terus himpunan simbol inputnya itu ada A, B, terus ada simbol-simbol stack-nya A besar, B besar, Z besar. Dan state awalnya itu adalah key 1. Final himpunan final state-nya adalah key 2. Dan simbol awal stack-nya adalah Z, atau dibilang itu adalah top stack-nya. Nah, kita mulai dari melihat ini. Ini tuh namanya fungsinya. Fungsi dari uh, state-state ini, PDA-PDA ini. Nah, gimana ngebaca fungsi-fungsi ini? Aku akan contohin yang pertama dulu. Kan di sini dibilang A Q1 MT Z sama dengan hasilnya itu jadi Q2 Z. Nah, ini tuh sebenarnya bukan dari mana-mana, tapi ini emang dari soalnya, emang disediain fungsinya buat kita nanti ngejawab apakah string ABBA itu diterima atau enggak. Nah, ngebacanya itu Q1 inputnya adalah empty dan Z itu adalah isi stack, emang dari awalnya ada Z. Nah, itu tuh seperti ini. Di sini ada Z, terus inputnya itu empty. Nah, tidak ada kan? Sehingga hasilnya itu adalah Q2Z. Nah, untuk yang kedua juga kayak gitu. Q1 inputnya A, sebelumnya ada Z, hasilnya adalah Q1 A besar Z besar. Dimana berarti di sini Z masukin input A. Nah, ini tuh dibacanya itu jadi Q1 AZ. Begitu. Nah, kita akan masuk ke pertanyaannya. Apakah string ABBA itu diterima? Nah, langkah pertama yang kita ambil adalah kita masukin string A. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu state awalnya itu apa. State awalnya itu adalah Q1. Oke, kita buat di sini Q1, terus inputnya yang pertama itu adalah A. Berarti A. Lalu eh, yang top stacknya itu apa? Z. Z kan di sini nih. Nah, terus berarti gambar itu akan seperti ini. Z emang udah ada di awal, terus inputnya adalah A. Nah, ini tuh hasilnya apa? Kita lihat di sini di urutan fungsi-fungsinya. Nah, kita nemuin di kedua. Nah, ini tuh menghasilkan bisa dibaca adalah Q1 A besar Z besar. Keduanya inputnya itu adalah B, sehingga kita tulis Q1 B dan yang tadi di atas itu adalah A. Nah, kita lihat di fungsinya. Fungsinya itu adalah Q1 BA menghasilkan Q1 empty. Berarti jadi Q1 empty. Sehingga karena dia empty, kita pop A. Karena emang harus di pop kalau dia menghasilkan empty. Sehingga hasil dari langkah kedua adalah kosong atasnya. Selanjutnya kita ke inputan B. Di 1 B, karena yang akhirnya adalah empty tadi, kan berarti yang kita lihat sekarang adalah Z. Berarti di sini stack yang ada itu Z. Sehingga kita lihat ini Q1 BZ itu ada apa? Menghasilkan Q1 BZ. Nah, berarti kita apa di sini? Kita mendapatkan B, sehingga kita akan push B. Push B. Nah, hasilnya jadi seperti ini.
Dan ini adalah top stacknya. Dan ini tuh sebenarnya jadi kayak gini. Jadi ada 3 B. Di sini 0 top. Nah, selanjutnya kita masukin lagi buat inputan si A yang terakhir, Q1 A, dan yang terakhir itu adalah B. Topnya adalah B kan. Kita buat di sini B, sehingga Q1 A B akan menghasilkan Q1 empty lagi. Nih kita lihat tuh. Berarti Q1 empty. Nah, karena dia empty, apa yang harus kita lakukan? Tadi harus di pop. Kita pop. Nah, berarti ini udah nggak ada kan si B-nya, sehingga sisa J. Dan hasil akhirnya setelah semua input, setelah kita udah baca semuanya, hasilnya kan adalah Q1 empty dan sisa stacknya itu ada di Z. Nah, kita lihat Q1 empty Z itu hasilnya apa? Q2Z. Sehingga di sini akan menghasilkan Q2Z. Kesimpulan diterimanya adalah berakhir di state Q1Z. Oke, paling untuk video ini itu saja dulu yang kita akan bahas melalui fungsi-fungsi yang ada di soal, dan kita mencari apakah string itu diterima atau enggak. Caranya itu seperti ini. Sekian dan terima kasih teman-teman.